Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad, sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad. Sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad. Sesudah Musa diutus Allah, mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad. Sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad. Sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama-sama dengan para pimpinan Gereja Aras Nasional di Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Yesus, Sang Immanuel yang lahir ke dunia, semakin menguatkan iman kita bahwa dalam keadaan apapun Allah Sang Maha Penyelenggara tetap menyertai kita. Pada tahun ini kita umat Kristiani merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah virus corona yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah mengguncang segala segi kehidupan kita. Kita semua merasakan atau bahkan mengalaminya. Kondisi ini diperparah dengan maraknya ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan yang terungkap dalam berbagai macam bentuknya, yang sangat buruk akibatnya bagi kehidupan bersama kita. Ini semua adalah salah satu tanda yang sangat jelas bahwa faham dan penghayatan hidup keagamaan serta keimanan masih dangkal. Ketaatan pada hukum lemah, dan rasa kebangsaan serta watak mulia bangsa kita tampak semakin tergerus. Dengan mudah kita dapat menjadi kecil hati akibat beratnya kehidupan yang harus kita jalani. Dalam keadaan seperti ini, khususnya pada Hari Raya Natal ini, kita diajak untuk terus berusaha mencari inspirasi dan kekuatan iman. Dalam rangka itulah, Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menawarkan tema Natal dengan judul, saya kutip, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Kutipan dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Yesus yang lahir bagi kita adalah Sang Immanuel, wujud Allah yang menyertai kita. Melalui tema ini, kita diundang untuk menyambut Natal dengan keyakinan iman yang kuat, bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi nyata dalam diri Yesus yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sejarah umat Perjanjian Lama, penyertaan Allah itu menurut nubuat Nabi Yesaya menjadi amat konkret di dalam diri seorang raja yang disebut Immanuel. Raja itu disebut Immanuel karena ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Tidak seperti raja-raja yang lain yang selalu dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yesus yang kelahirannya kita rayakan pada hari Natal ini, inilah Immanuel yang sesungguhnya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pertanyaannya adalah, seperti apakah Yesus yang disebut Immanuel itu? Dia adalah pribadi yang digambarkan di dalam khotbah Petrus sebagai yang berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Ia yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kalau melihat orang yang menderita. Dialah pula yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Surat kepada Titus bab 2 ayat 14. Inilah jati diri murid-murid Kristus, umat yang rajin berbuat baik. Dengan demikian, penyertaan Allah bukanlah sekedar konsep iman yang indah. Penyertaan Allah itu sungguh nyata dalam diri siapapun yang berbuat baik. Apapun, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan. Dengan demikian, merayakan Natal antara lain berarti bersyukur atas kebaikan yang boleh kita alami sampai sekarang. Dalam persaudaraan antar sesama warga, dalam keluarga, dalam pelayanan publik, dan dalam berbagai kesempatan lain. Saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian, terutama bersyukur atas penyertaan Allah di dalam sejarah bangsa kita. Ada satu doa syukur agung yang sangat indah, syukur atas penyertaan Allah bagi bangsa kita. Saya kutip, sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pribadi, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Sepanjang sejarah bangsa kita, selalu saja ada tantangan dan rintangan, tetapi semua dapat dilewati. Sejarah ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita semua dalam keadaan apapun untuk terus melangkah maju dengan penuh harapan dan optimisme. Dari lain pihak, saudari-saudaraku yang terkasih,
Umat Kristiani yang merayakan Natal diharapkan didorong oleh semangat Natal untuk semakin rajin berbuat baik. Karena itulah jati diri murid-murid Kristus. Membangun kehidupan bersama sebagai warga bangsa, bekerja sama dengan pemerintah dan semua yang berkehendak baik, bertolong-tolongan untuk meringankan beban-beban kehidupan, semakin rela berbagi, menjauhkan diri dari godaan untuk mengumbar ujaran kebencian, kebohongan, dan keserakahan dalam berbagai macam bentuknya. Mengakhiri renungan ini, saya ingin menceritakan kisah yang tergambar di dalam salah satu relief di Candi Mendut, Jawa Tengah. Relief itu menggambarkan seekor burung yang berkepala dua. Yang satu di atas, kepala yang kedua di bawah. Di balik gambar itu ada kisah. Setiap kali burung itu mencari makan, hanya kepala yang di atas yang dapat makanan enak. Sementara kepala yang di bawah hanya mendapat sisa-sisanya. Pada suatu kali, kepala yang di bawah tidak tahan dan berkata kepada kepala yang di atas, "Kawan, tolonglah sekali-sekali kamu memberikan makan yang segar, bukan sisa-sisa terus." Kepala yang di atas menjawab, "Kawan, kita kan satu badan, jadi yang saya makan juga untuk kamu." Kepala yang di bawah menerima. Setiap kali ia berkata demikian, mendapat jawaban yang sama. Pada suatu titik, dia marah, makan racun, dan matilah burung berkepala dua itu. Kita masing-masing dapat menarik pesan, suatu pesan yang dahsyat, yang pantas menjadi renungan kita, bukan hanya pada saat ini, tetapi selalu. Bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dilaksanakan dengan cara-cara yang semakin kreatif. Akhirnya, semoga kita masing-masing, keluarga dan komunitas kita dapat menjadi Emmanuel kecil di masa penuh tantangan ini, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, apapun itu, sekecil apapun itu. Kepada saudari-saudaraku umat Kristiani, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal, dan kepada saudari-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat Tahun Baru 2021. Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est Mariam et Iosef et infantem positum in praeserpio Mariam et Iosef et infantem positum in praeserpio. Excelsis, Excelsis,
Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est Mariam et Iosef et infantem positum in praeserpio Mariam et Iosef et infantem positum in praeserpio Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat, dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya.
Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya Sang Terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.